Hati-hati juga, kadang ada yang mengatakan seperti ini Mas Didik, semakin panjang kata kunci itu apakah semakin ringan? Belum tentu, harus tetap dicek dulu. Ya, jangan mentang-mentang, oh ini panjang nih, gampang nih, belum tentu loh ya. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita mengukur kekuatan kata kunci atau keyword yang ada di Google. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Saya kalau ditanya Mas Didik gimana sih cara mengukur gitu kan tingkat kekuatan kata kunci yang ada di Google gitu kan. Maka saya sendiri akan menggunakan yang disebut dengan tools namanya Ahref teman-teman sekalian. Caranya seperti apa? Langsung aja teman-teman masuk ke Ahrefnya. Ini pastikan teman-teman sudah terlogin ya, sudah terlogin dan sudah punya akun Ahrefnya. Oke, kemudian silakan klik di bagian keyword explorer ini ya, keyword explorer ya. Contoh misalnya saya pengen nembak keyword haji ya, jadi saya pengen nembak keyword haji. Oke, saya akan ganti juga di sini menjadi Indonesia ya. Kita akan coba menjadi Indonesia ya, Indonesia. Nah, oke, kita klik di sini. Nah, pertanyaannya adalah, Mas Didi kenapa kok nembak keyword haji? Begini teman-teman sekalian. Jadi namanya bisnis itu ya, sekarang kan lagi PPKM, lagi corona nih, belum bisa haji ya. Maka saatnya kita nembak kata kunci itu kalau menurut saya, karena SEO ini kan jangka waktu ya. Ya, kalau saya mumpung orang lain lagi istirahat, disitulah saya akan ngegas gitu loh. Ya, haji umroh, nah itu saatnya diambil dulu nih. Maka teman-teman pertama ya, teman-teman bisa klik dulu di sini masalah haji ya. Di sini akan ketemu ya, yaitu 32. Saran saya kalau udah di atas 30 tuh udah berat ya. Volumenya 22.000 ya. Maka yang klik juga ada 14.000 dan lain sebagainya. Ya, teman-teman lihat dulu di sini turunan-turunannya apa saja nih. Ya. Nah, jadi di dalam kata kunci tersebut ya, ada kata kunci yang emang ya kata kunci rukun haji, turunan-turunannya haji ya. Ini haji sendiri malah 22.000 nih ya. Haji tadi 22.000 ya. Rukun haji ada turunannya, rukun haji 31.000 gitu kan. Ibadah haji 14.000 gitu. Perbedaan antara haji dan umroh adalah 14.000. Nah, ya, jadi ada kalimat-kalimat yang menjadi sebuah informasi. Makanya saya pernah menyampaikan kepada teman-teman sekalian, di dalam SEO itu tidak hanya bentuknya jualan, tapi bisa juga dalam bentuk informasi. Ya, seperti ini nih informasi ya, teman-teman bisa ambil juga ini kata kunci ini gitu kan. Oke, nah atau bentuk kata kuncinya adalah question, ada pertanyaan berikut ini yang tidak termasuk rukun haji adalah ya, ini bisa teman-teman ambil sebagai traffic dari teman-teman sekalian ya. Bentuknya adalah pertanyaan ya, bahkan panjang seperti ini nih, lari-lari kecil yang dilakukan oleh para calon jemaah haji dari Safa ke Marwah mengingatkan kisah. Nah, ini luar biasa ya. Oke, dari haji ya kita lihat dulu ya beberapa relate ya, search suggestion dan lain sebagainya, kita bisa cek ya dari keyword-keyword yang relate atau search suggestionnya ya, kita bisa cek dulu ya. Dari beberapa search suggestion ya. Oke, kita lihat dulu sini. Nah, sini ada beberapa ya, jelaskan perbedaan haji dan umroh. Ya, teman-teman bisa lihat di sini namanya KD ya. Ya, ini tadi harusnya disesuaikan dari sini juga ya. Nih, kita cek rukun haji misalnya. Saya pengen lihat rukun haji berapa persaingannya. Nah, ini 0 ya teman-teman ya, tapi volumenya 31.000 ya. Maka ini bisa teman-teman jadikan sebagai kata kunci nih, rukun haji ya. Keyword difficulty ya, bisa lihat lagi di sini ibadah haji ya, KD-nya 4 ya. Kalau KD-nya masih di bawah 10 itu bagi saya ya itu lumayan ringan lah ya teman-teman sekalian ya. Bisa ya, masih bisa diperjuangkan ya. Kalau misalnya sudah 11 sampai 20 yang itu udah kategori yang lumayan berat ya. 11 sampai 21 sampai 30 ya
udah kategori berat ya. Tapi kalau di atas 30 saran saya tidak usah teman-teman perjuangkan ya, karena berat ya. Nah ini yang KD-KD 0 ini bisa teman-teman ambil nih kan. Ini jelaskan perbedaan haji dan umroh. Ini kan KD-nya 0 ya. Lebaran nih nggak usah ya kalau 2020 ya. Wajib haji 0 juga. Dua kata ini bisa teman-teman ambil ya. Misalnya ya kita bisa, Mas kalau kota gimana ya teman-teman. Misalnya ambil kata kunci yang ada kota misalnya. Oke, misalnya saya coba contoh ya, biro haji ya. Kita cek ya biro haji misalnya Jogja. Kita cek ya biro haji Jogja ya. Ini belum ada ya, karena sekarang mungkin keywordnya emang lagi turun ya. Nah itu biro haji saja ada 70 ya, volumenya ini easy, masih bisa teman-teman ambil. Biro perjalanan haji dan umroh 200 nih, lumayan ini ya. Lo Mas Didik ya, mainnya kok yang kecil-kecil, yang ratusan dan lain sebagainya, atau dan puluhan gini ya. Teman-teman berpikirlah sebagai seorang pembisnis ya. Pembisnis itu ya kalau emang ya jualannya adalah keuntungannya besar ya, dan dia bisa berulang-ulang untuk membeli produk kita, atau misalnya membawa temannya atau membawa keluarganya untuk haji dengan pakai biro haji kita ya. 70 ini kalau kita semua gimana gitu. Kalau kita dapat ya 5 potensial pembeli kan udah luar biasa. Apalagi dia bawa keluarganya ya, satu orang paket hajinya, ambil paket haji plus dan lain sebagainya ya, kan lumayan kan gitu. Ini bisa teman-teman ambil nih kata kuncinya nih ya. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan keyword yang lain, misalnya sewa mobil ya, sewa mobil, enter. Teman-teman bisa lihat di sini ada sewa mobil Surabaya, sewa mobil Jakarta ya. Ini kan easy ya, sewa mobil doang malah easy ya. Coba kita cek ya kata kuncinya yang lain ya. Oke, sewa mobil. Nah ini ada sewa mobil Surabaya. Nah sewa mobil doang kan 9 nih ya. Sewa mobil Surabaya 13 ya. Ini kategori ya lumayan berarti ya, 22 berat. Di atas 30 ini berat ya. Sewa mobil Jogja ini termasuk berat ya. Kalau saya di atas 30 saya tidak akan saya ambil ya. Saya coba yang lain dulu ya. Atau turunan-turunan dari sewa mobil Jogja, coba turunan-turunan sewa mobil Jogja mungkin ada. Kita lihat aja ya teman-teman ya yang masih ada. Nah sewa mobil Jogja lepas kunci ini 15 nih. Oke, nah ini sewa mobil murah Jogja tanpa sopir nih 5 nih, silakan diambil nih ya. Sewa mobil box Jogja, ini masih bisa banget diperjuangkan nih ya. Volumenya 100 misalnya ya. 100 pencarian kan lumayan gitu loh. Lo Mas cuma 100 lah, nggak apa-apa. Kalau kita halaman 1 kan nggak apa-apa ya. Ini sewa mobil murah Jogja malah 44 nih, malah berat ini ya. Hati-hati juga, kadang ada yang mengatakan seperti ini Mas Didik, semakin panjang kata kunci itu apakah semakin ringan? Belum tentu, harus tetap dicek dulu ya. Jangan mentang-mentang oh ini panjang nih gampang nih, belum tentu loh ya, belum tentu. Hati-hati ya. Tadi saya bilang kayak ini aja nih, harga sewa mobil di Jogja 34 malah, tempat sewa mobil Jogja 50 malah ya. Oke ya, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Coba kita klik di sini ya. Tuh, ini hard ya, tempat sewa mobil di Jogja 4 kata. Sementara sewa mobil tadi ya, sewa mobil Jogja aja cuma 34, atau sewa mobil Jogja lepas kunci 15 ya. Oke ya, jadi hati-hati teman-teman dalam hal memilih. Ini sewa mobil aja 9 ya, sementara tempat sewa mobil di Jogja ada 50. Artinya kita tidak bisa mengabaikan, bukan berarti volume pencariannya belum tentu ringan ya. Volume pencarian kecil berarti ringan, belum tentu ya. Volume pencarian kecil banyak juga yang berat teman-teman sekalian. Bahkan volume pencarian yang besar tapi keyword difficulty-nya ya itu termasuk lumayan dan masih bisa diperjuangkan. Jadi saya rasa teman-teman silakan di reset ya, silakan dicek lagi bagaimana cara mencari keyword-keyword potensial, bagaimana cara mengukur kekuatan kata kunci tersebut, apakah berat, ringan, atau sedang. Saran saya coba menggunakan Arif, ini paling lengkap sekali dibandingkan dari tools-tools yang lain. Oke, silakan teman-teman ya dicek lagi ya kata kuncinya, bahkan kata kunci questionnya ini silakan diambil ya. Ya, ini silakan jadikan sebagai keyword teman-teman sekalian di websitenya, sehingga websitenya juga akan bertraffic, mendapatkan
traffic dari kata kunci yang sudah teman-teman masuk di halaman 1 dengan kata kunci tersebut ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.